Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menampilkan video ringkasan mengenai pajak penghasilan bersama dosen praktisi. Selamat menonton. Teman-teman sudah pernah mempelajari pajak, sehingga untuk belajar akuntansi pajak penghasilan ini tidak lagi di awang-awang gitu. Jadi pajaknya minimal sudah tahu apa itu objek, apa itu subjek. Terutama objek PPH, karena untuk belajar akuntansi pajak penghasilan ini akan nanti ujung-ujungnya rekonsiliasi pajak, ya rekonsiliasi fiskal namanya. Rekonsiliasi fiskal ini akan sebagai saringan untuk mendapatkan laporan keuangan yang akan disajikan di laporan SPT tahunan wajib pajak badan, ya khususnya badan eh, korporasi. Nah, rekonsiliasi fiskal ini merupakan saringan. Jadi teman-teman, sebelum saya masuk ke teknisnya, kita harus lihat dulu bahwa di dunia ini ada dua untuk pelaporan penghasilan khususnya, yaitu penghasilan yang berdasarkan komersial. Komersial itu apa? Komersial itu adalah laporan keuangan yang disajikan oleh pihak ketiga, bisa jadi itulah akuntan publik, bisa jadi itu adalah perusahaan itu sendiri yang artinya bersifat internal perusahaan tersebut. Jadi kalau perusahaan itu sudah diaudit, maka yang mengauditnya haruslah seorang auditor yang namanya kantor akuntan publik. Nah, itu yang disajikan oleh kantor akuntan publik tentunya adalah laba komersial, laporan keuangan komersial namanya. Ingat ya, teman-teman ya, laporan keuangan komersial. Namun, untuk pelaporan pajak perusahaan, yaitu badan, yang dilaporkan oleh korporasi atau perusahaan atau badan kepada pemerintah, khususnya kepada Direktorat Jenderal Pajak, itu harus berisikan laporan fiskal. Jadi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus menerima laporan keuangan itu yang sudah disajikan oleh badan atau perusahaan itu melalui suatu mekanisme namanya saringan, itu rekonsiliasi fiskal, ya rekonsiliasi fiskal. Nah, ini dua sisi yang berbeda, yang sangat berbeda ya, komersial sama teks. Komersial dan teks itu selalu berbeda dari segi aturan, dari segi prinsip, maupun dari dibandingkan dengan fiskal. Contoh misalnya begini, kalau di pembukuan komersial, komersial itu semua biaya itu bisa dibiayakan, dilaporkan di dalam laporan keuangan komersial. Misalnya gini, ada pembayaran iuran ormas, itu misalnya, kemudian biaya entertain, biaya apa namanya operasional dari direksi, direktur gitu. Itu semuanya bisa dilaporkan di laporan komersialnya perusahaan. Namun untuk pelaporan pajak ke pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, ini semua harus dikurangkan, harus dikeluarin, sehingga ada biaya yang tidak boleh dibiayakan menurut pajak. Karena konsekuensinya, kalau biaya terlalu besar dilaporkan di pajak, itu artinya apa? Artinya penghasilan yang dilaporkan oleh badan atau perusahaan itu semakin kecil. Nah, pemerintah nggak mau dong. Kalau semua lu laporin biaya, gua dapat apa nih? Kata pemerintah. Walaupun kita punya bukti nih. Misalnya, seorang eh, staf pajak di suatu perusahaan melaporkan laporan keuangan, memang semuanya ada, buktinya ada, kwitansinya ada, biaya parkir, biaya ormas, biaya sumbangan yang tidak disetujui oleh pemerintah, kemudian biaya operasional direktur. Itu karena dia seorang staf pajak, dia laporin semua tuh. Wah, biayanya dilaporin, laporin, laporin semuanya. Tetapi pada saat masuk ke pajak, Direktorat Jenderal Pajak, pelaporan pajak, ini harus dikoreksi. Nah, itu makanya wajib pajak sekarang, baik badan maupun perorangan, banyak yang namanya SP2DK.
pemanggilan pemanggilan kepada wajib pajak ya untuk meminta apa namanya keterangan, data dan keterangan namanya SP2DK. Dalam pemanggilan itu, staf pajak yang melaporkan pajak itu yang tidak menggunakan rekonsiliasi fiskal itu harus bisa menjelaskan. Kalau dia tidak mampu menjelaskannya dan tidak ada bukti, bukti artinya tidak ada apa namanya, tidak ada ketentuan yang mengatur hal itu, maka itu harus dihapus, ya. Jadi harus dilakukan apa namanya, harus dilakukan rekonsiliasi fiskal, ya. Kemudian, teman-teman, eh, untuk pelaporan pajak itu membutuhkan namanya rekonsiliasi fiskal. Jadi di dalam dunia bisnis yang berhubungan dengan pemerintah maupun entitas swasta, itu ada laba fiskal dan ada laba komersial. Laba fiskal yang tadi sudah melalui koreksi fiskal. Namun laba komersial itu laba yang disajikan oleh entitas perusahaan yang belum tersentuh oleh rekonsiliasi fiskal. Ya, bisa diterima? Ngerti ya sampai saat itu ya, Ngerti, teman-teman? Pak. Ngerti ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu? Saya anggap ngerti ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, oleh karena adanya perbedaan antara akuntansi dan komersial dan fiskal, maka di tengah-tengah sebagai jembatan antara fiskal dan komersial, itu harus ada jembatannya supaya ini saling terhubung. Kenapa harus ada jembatannya? Karena begini, teman-teman, kalau komersial berdiri sendiri, pajak berdiri sendiri, ini nggak ketemu, tidak ketemu.